Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Putri Fajarina dari kelas 11-9. Di sini, saya akan menjelaskan tentang penjelajahan samudra. Dimulai dari Portugis, awal abad ke-16. Portugis adalah bangsa Eropa pertama yang melopori era penjajahan samudra pada akhir abad ke-15. Tujuan utamanya mencari jalur laut langsung ke Asia untuk memperoleh rempah-rempah tanpa melalui jalur darat yang dikuasai pedagang Arab dan Turki Utsmani. Mereka juga termotivasi oleh 3 hal, yaitu gold, glory, dan gospel. Gold berarti kekayaan, glory kejayaan, dan gospel penyebaran agama Kristen. Berikut merupakan tokoh-tokoh penting. Bartolomeu Dias penemu Tanjung Harapan pada tahun 1488. Yang kedua, ada Vasco da Gama membuka jalur laut ke India pada tahun 1498. Dan yang terakhir ada Afonso de Albuquerque memimpin ekspansi Portugis ke Asia Tenggara dan berhasil masuk ke Malaka pada tahun 1511. Rute perjalanan yang dilewati berawal dari Lisboa, yaitu di Portugal, lalu ke pantai barat Afrika, lalu ke Tanjung Harapan, pantai timur Afrika, ke India, ke Malaka, dan sampai di Nusantara, tepatnya di Maluku. Lalu, peristiwa yang terjadi di Nusantara yaitu pada tahun 1511, Portugis merebut Malaka dari Kesultanan Malaka, menguasai jalur perdagangan utama Asia Tenggara. Pada tahun 1512, Francisco Serrao tiba di Maluku dan menjalin hubungan dengan kerajaan setempat, yaitu Ternate. Portugis membangun benteng di Ternate untuk mengamankan perdagangan cengkeh. Dampak dari peristiwa tersebut adalah Portugis memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku, memperkenalkan teknologi kapal dan senjata api modern, menyebarkan agama Katolik di wilayah timur Nusantara, dan memicu konflik dengan kerajaan lokal seperti Kesultanan Ternate dan Tidore. Lalu yang kedua ada Spanyol yang masuk ke Nusantara pada awal abad ke-16. Spanyol bersaing dengan Portugis dalam mencari jalur ke Asia. Setelah Columbus menemukan Amerika pada tahun 1492, Spanyol mencari jalur barat menuju Asia. Konflik wilayah dibatasi oleh Perjanjian Tordesillas pada tahun 1494 yang membagi dunia menjadi 2 wilayah pengaruh, barat untuk Spanyol dan timur untuk Portugis. Tokoh pentingnya yaitu Ferdinand Magellan yang memimpin ekspedisi pertama mengelilingi dunia pada tahun 1519 sampai dengan tahun 1522. Lalu yang kedua ada Juan Sebastian Elcano yang menyelesaikan ekspedisi Magellan setelah Magellan tewas di Filipina. Rute penjelajahannya yaitu mulai dari Spanyol, lalu ke Samudra Atlantik, lalu ke Amerika Selatan, ke Selat Magellan, Samudra Pasifik, Filipina, lalu sampai di Maluku yaitu di Tidore. Peristiwa yang terjadi di Nusantara pada saat Spanyol datang, yakni pada tahun 1521, armada Magellan tiba di Maluku dan bekerja sama dengan Kesultanan Tidore, yaitu saingan Ternate yang bersekutu dengan Portugis. Terjadi persaingan langsung antara Portugis di Ternate dan Spanyol di Tidore. Dampak dari peristiwa tersebut adalah memperluas jaringan perdagangan Spanyol ke Asia, meningkatkan persaingan politik dan perdagangan di Maluku, Perjanjian Saragossa pada tahun 1529 yang mengakhiri konflik. Spanyol menyerahkan klaim di Maluku kepada Portugis dan fokus ke Filipina.
Lalu ada Belanda yang masuk ke Nusantara pada akhir abad ke-16 sampai abad ke-17. Pada akhir abad ke-16, kekuasaan Portugis mulai melemah. Belanda yang sebelumnya berdagang melalui Portugis ingin memutus perantara dan langsung memperoleh rempah dari sumbernya. Mereka memiliki armada kapal yang kuat dan keahlian navigasi. Tokoh pentingnya ada Cornelis de Houtman yang memimpin ekspedisi pertama Belanda ke Nusantara pada tahun 1595 sampai dengan tahun 1597. Yang kedua, ada Jan Pieter Zoon, Gubernur Jenderal VOC yang memperluas pengaruh Belanda di Indonesia. Rute penjelajahan diawali di Amsterdam yaitu di Belanda, lalu ke Tanjung Harapan, lalu ke Samudra Hindia, lalu ke Selat Sunda, lalu ke Banten, dan sampai di Maluku. Peristiwa yang terjadi di Nusantara yaitu pada tahun 1596, Cornelis de Houtman tiba di Banten, tapi hubungan dagang kurang berhasil karena perilaku kasar awak kapal. Lalu pada tahun 1602, Belanda membentuk VOC untuk mengatur perdagangan dan ekspansi di Asia. VOC menguasai pusat-pusat perdagangan rempah di Maluku, Batavia, dan daerah strategis lainnya. Perlahan menyingkirkan Portugis dan menguasai hampir seluruh wilayah perdagangan rempah Nusantara. Dampak dari peristiwa tersebut adalah Belanda memonopoli perdagangan rempah-rempah, membentuk pemerintahan kolonial di Nusantara, mengubah pola perdagangan dan pertanian lokal sesuai kepentingan VOC, dan memulai era penjajahan panjang di Indonesia.